Halo bos penggilingan padi, apakah penggilingan padi kalian disukai oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat? Atau sebaliknya, apakah penggilingan padi kalian tidak disukai oleh masyarakat, dibenci oleh masyarakat? Mereka tidak akan bicara apa-apa. Kalianlah yang harus bisa menilai sebagai pemilik penggilingan padi. Nah, penggilingan padi kalian harus dicintai oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat. Bagaimana trik-triknya? Ikuti trik-triknya dalam video ini, oke? Akan saya babat semua, supaya usaha kalian terus maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa khususnya untuk teman-teman para pengelola penggilingan padi ataupun para pemilik penggilingan padi. Saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Dan saya ucapkan juga mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sukses semua. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips sama teman-teman semua, khususnya teman-teman para pemilik penggilingan padi ataupun para bos penggilingan padi, mengenai penggilingan padi kalian, apakah dicintai atau dibenci sama masyarakat. Nah, hal ini penting sekali teman-teman, harus mengetahuinya, karena masyarakat tidak akan bicara apa-apa. Tentu teman-teman di sini ya, ada beberapa trik ataupun ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yang wajib teman-teman ketahui. Seperti apa langkah-langkahnya? Klik dulu tombol like-nya, silakan, dan komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah, silakan diklik dulu buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya. Diklik dulu ya tombol merahnya, dan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Kenapa penggilingan padi kalian harus dicintai oleh masyarakat? Jangan sampai dibenci sama masyarakat. Kenapa? Karena untuk memperlancar usaha kalian. Apa yang perlu kalian lakukan? Nah, saya bicara dari awal, dari nol nih ya. Pertama, kalau teman-teman mau membangun ataupun merencanakan membangun penggilingan padi, ada beberapa trik ataupun ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Perencanaan pembangunan di sini ada yang ke-1, tentu teman-teman ya, masalah lokasi ataupun pertanahan juga teman-teman di sini harus diperhitungkan dulu. Kira-kira luas seberapa yang harus teman-teman butuhkan. Kemudian juga masalah penempatan penggilingan padi di sini ataupun tempat yang teman-teman miliki itu harus dilihat. Apakah tempat yang mau dibikin penggilingan padi itu ada di tengah-tengah pesawahan, jadi untuk gampang dijangkau oleh para petani, harus benar-benar itu ada di tengah-tengah, ke segala arah itu harus bisa terjangkau sama petani. Kemudian juga masalah jalan juga itu penting sekali. Mungkin untuk akses pengangkutan berbagai macam kebutuhan penggilingan padi, itu pun harus teman-teman lihat masalah jalan. Kemudian juga masalah perizinan, itu pun penting sekali. Masalah perizinan, selain dari perizinan ke warga masyarakat, apakah masyarakat di sekitar menyetujui atau tidak, atau mengizinkan atau tidak, itu penting sekali. Harus ada macam tanda tangan yang kalian pegang. Nah, selain perizinan ke masyarakat juga, ini pun adalah satu persyaratan untuk menuju ke perizinan ke pemerintahan. Kalaupun ini sudah disetujui sama masyarakat setempat, kalian tinggal datang ke Pemda setempat. Nah, itulah teman-teman ya masalah rencana pembangunan yang dasar yang harus teman-teman pegang. Tadi, apakah penggilingan padi kalian dicintai masyarakat ataukah dibenci sama masyarakat?
Nah, hal ini teman-teman ya, poin yang kedua adalah penggilingan padi harus ramah lingkungan. Kalaupun teman-teman sudah terlanjur, sudah ada penggilingan padinya, nah ini saya hanya mengingatkan saja sama teman-teman semua, supaya penggilingan padi kalian dicintai dan disukai sama masyarakat. Ini harus teman-teman perhatikan masalah keramahan lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini teman-teman bukan berarti kalian harus diganti peralatan-peralatan mesin, harus dengan serba listrik. Bukan begitu, bukan. Nah, ini ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah masalah polusi buangan sekam ataupun limbah sekam. Nah, ini teman-teman ya harus diperhatikan sama teman-teman semua. Walaupun teman-teman tadi sudah diizinkan sama masyarakat setempat, sudah mendatangani masyarakat setempat bahwa kalian mau membangun penggilingan, sudah diizinkan. Nah, hal ini teman-teman harus diperhatikan. Kalian jangan sepelekan hal ini. Masalah buangan sekam ataupun polusi yang nantinya akan mengakibatkan permasalahan ke lingkungan juga. Karena dengan dibawanya angin kemana-mana, debunya ini yang akan mengakibatkan gatal segala macam ini itu ke masyarakat. Nah, ini harus teman-teman lindungi, harus bagaimana caranya mengatasi hal ini supaya penggilingan padi kalian ramah lingkungan. Nah, ini misalnya saya memberikan trik aja sama teman-teman semua ya. Misalnya dengan cara dipagar ataupun dijaring, ini lebih endah kelihatannya teman-teman ya, supaya limbahnya itu ataupun debunya itu tidak keluar. Itu sangat murah teman-teman, bisa dijaring pakai macam paranet begitu ya, itu nanti debunya itu tidak kejauh, tidak kemana-mana. Nah, hal ini jangan sampai mengganggu ke masyarakat lingkungan setempat. Ini harus diperhatikan sama teman-teman ya, masalah limbah sekam di sini. Nah, kemudian juga masalah limbah sekam di sini teman-teman ya, selain tadi dengan cara pakai jaring gitu ya, di kubeng semacam macam pakai jaring begitu, juga itu bisa teman-teman lakukan dengan cara menanam pepohonan pagar yang tinggi di situ ya, supaya rimbun pepohonan itu yang nantinya akan melindungi angin yang akan nantinya meniup, membawa polusi udara yang membawa debu sekam kemana-mana. Nah, itu perlu teman-teman ya, untuk buangan sekam yang di belakang itu dikasih pepohonan yang tebal aja, yang kuat. Beberapa pohon di situ ditanam sama teman-teman ya, biar itu buangannya itu nantinya terlindungi sama daun-daun pepohonan yang rimbun di atas. Teman-teman, masalah selokan. Nah, itu biasanya teman-teman di belakang itu ada selokan misalnya, yang nantinya selokan itu yang mengalir kemana airnya. Nah, itu jangan sampai buangan sekam itu jatuh ke selokan itu. Nah, itu pun harus diperhatikan supaya penggilingan padi kalian dicintai sama masyarakat. Kemudian juga yang lainnya teman-teman, masalah kalau dulu ya tempat saya itu kan sekam itu tidak laku teman-teman, tidak ada yang beli ya. Jadi biasanya saya suka membakarnya. Nah, itu kalaupun dibakar itu harus teman-teman lihat nanti risikonya. Apakah ini atap baunya itu, asapnya itu akan mengganggu ke masyarakat atau tidak. Sekiranya itu akan mengganggu nantinya siang malam, mengganggu ke masyarakat, itu lebih baik tidak dibakar saja. Nah itu teman-teman ya, masalah limbah sekam harus sekali diperhatikan sama teman-teman semua supaya penggilingan padi kalian disukai dan dicintai sama masyarakat. Kemudian juga selain dari buangan sekam di belakang, juga masalah jemuran ya teman-teman. Jemuran biasanya kalau jemuran adanya di depan ya, di depan pabrik. Nah, jemuran pun teman-teman itu harus diperhatikan sama teman-teman. Biasanya kalaupun membolak-balik padi siang hari, banyak angin, gede angin yang menghembuskan, membawa debunya kemana, itu pun akan mengganggu kotorannya ke masyarakat atau lingkungan setempat. Nah, ini harus diperhatikan sama teman-teman supaya penggilingan padi kalian dicintai sama masyarakat. Nah, ini pun perlu ada pepohonan misalnya, supaya anginnya itu tidak terlalu gede menghembus membawa debu ke mana-mana. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa saya membicarakan masalah hal ini teman-teman? Karena masyarakat tidak akan bicara apa-apa. Apa itu dia terasa gatal atau gimana? Dia tidak akan bicara apa-apa. Apalagi teman-teman yang mempunyai penggilingan padi di situ, misalnya teman-teman tokohnya di situ. Nah, disinilah teman-teman harus saling toleransi, saling berbagi, supaya penggilingan padi kalian dicintai dan disukai sama masyarakat. Kalian adalah bos penggilingan padi, kalian adalah pemilik penggilingan padi. Berbuatlah bijak, perhatikan ramah lingkungan, perhatikan
ketentraman lingkungan, supaya penggilingan padi kalian dicintai oleh masyarakat, supaya usaha kalian lancar dan tidak ada gangguan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diketahui sama teman-teman semua, yang wajib diketahui sama teman-teman semua. Saksikan video berikutnya. Di-subscribe dulu yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.